Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Nurcayani dari kelas Perbankan Syariah I, NIM 402-200-212. Di sini saya akan membahas mengenai tema artikel yang saya tulis mengenai pasar. Dan di sini saya hanya akan membahas jenis pasar berdasarkan bentuk serta struktur barang yang diperjualbelikan, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dimana terdapat banyak pembeli dan penjual, atau bisa dikatakan sebagai pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan produksi yang optimal. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu dapat digambarkan dengan sebuah situasi di mana penjual hanya menyediakan satu jenis barang atau jasa. Dalam penelitian kali ini, penulis mengumpulkan data menggunakan data sekunder mengenai Pasar Gede Kota Madiun dan PT KAI Madiun, yang beberapa data didapat dari kompas.com, https://siskaperbapur.com dan https://madiunkap.bps.go.id. Dari hasil penelitian, pasar persaingan sempurna dapat dicontohkan seperti Pasar Gede Madiun yang berada di alamat Jalan Panglima Sudirman nomor 144 Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63132. Jenis produk yang diperjualbelikan seperti sayur, beras, pakaian, sandal, dan lainnya, dengan jumlah penjual 1197 lebih dan jumlah pembeli 100 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk akses pasar yaitu mudah dengan price taker. Yang kedua, contoh dari pasar persaingan tidak sempurna saya ambil seperti PT KAI Madiun yang berada di Jalan Kompol Sunaryo, Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122. Dan jenis produk yaitu jasa transportasi dan jumlah penjual 1 dengan jumlah pembeli 100 lebih dalam satu hari, dengan akses pasar mudah dan price maker. Dari pembahasan data-data di atas, pasar dapat dikatakan merupakan tempat di mana di dalamnya terdapat manusia yang berperan sebagai pembeli dan penjual. Keduanya melakukan transaksi jual beli guna sama-sama mendapatkan apa yang dibutuhkan. Pasar juga memiliki fungsi dari berbagai segi seperti segi ekonomi, segi sosial budaya, dan yang paling penting, pasar berfungsi sebagai tempat keluar masuknya masyarakat dalam melakukan transaksi. Jenis pasar berdasarkan bentuk serta struktur ada beberapa, namun di sini saya hanya memfokuskan pada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana masing-masing pasar ini sama-sama sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Hanya saja pasar persaingan tidak sempurna hanya dapat kita jumpai dengan tidak lebih dari 2. Selain itu, pembeli dari masing-masing pasar juga berbeda. Dapat dikatakan, di pasar persaingan sempurna, kita akan menemui begitu banyak pembeli dan penjual dengan barang dagangan yang hampir sama, seperti kebutuhan pokok, beras, telur, baju, dan sandal. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, kita hanya bisa menemui satu penjual dengan pembeli yang juga tidak terlalu banyak, seperti PLN, Telkom, dan PT KAI. Dari keseluruhannya, saya mengambil kesimpulan bahwa dalam menyeimbangkan suatu pasar bergantung pada struktur dan bentuk dari barang yang diperjualbelikan, di mana struktur ini dibagi menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana sama-sama merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi jual beli. Namun, pasar persaingan sempurna lebih memiliki fungsi untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.